تنزيل من رب العالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudari kita yang sakit, karena sekarang ini banyak yang sakit Bapak Ibu, grafiknya naik. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari dan di malam yang penuh dengan berkah ini kita dapat berkumpul kembali untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Terakhir kajian kita sampai ayat 57, nggih. Sampai ayat 57. Maka pertemuan malam hari ini kita akan membahas dan mengambil pelajaran ayat 58 insyaallah sampai ayat 59. Silakan Bapak Ibu dibuka surah Al-Baqarah ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Pada kata hittatun ada ta dan ta yang berganding, ya. Jangan sampai ta-nya mempengaruhi ta atau sebaliknya. Jadi kalau ta itu bunyinya tebal sedangkan ta tipis. Hittatun, hittatun. Jangan sampai dibaca hittatun, itu ta semua. Ya. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum
وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Wa idh qulna dakhulu, dan ingatlah ketika kami berkata kepada Bani Israel, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryah, kepada negeri ini, fakulu minha, lalu makanlah, minha, darinya, yang dimaksud adalah hasil buminya, haitsu syi'tum ragadan, semau kalian, wadkhulul baba sujjada, masuklah melalui pintu, sujjadan, dalam keadaan sujud, waqulu, dan ucapkanlah saat kalian masuk, hittatun, ucapkan kalimat hittatun. Di terjemahan apa artinya hittatun? Apa Pak Margani? Hapuskanlah dosa-dosa kalian. Ya. Hittatun, kalimat yang diucapkan sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah. Apabila kalian masuk ke negeri tersebut melalui pintu dalam keadaan sujud dan mengucapkan kalimat hittatun, naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan mengampuni khatayakum, kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kebaikan-kebaikan al-muhsinin, bagi orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Fabaddala alladhina zalamu, maka orang-orang yang zalim mengganti perintah tersebut, qaulan, dengan ucapan ghairal ladzi qila lahum, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Tadi ada dua perintah kepada Bani Israel. Yang pertama masuk dalam keadaan sujud, yang kedua mengucapkan apa? Hittatun. Dua perintah itu dilakukan oleh mereka, tapi dengan cara yang berbeda, bukan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengganti dengan cara sesuai kehendak nafsu mereka. Karena mereka meremehkan perintah Allah, mereka merubah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan 'alal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, rijazan, azab, minas samai, dari langit, bima kanu yafsukun, sebab mereka telah berbuat fasik. Jamaah rahimakumullah, pekan kemarin kita telah mempelajari ayat 57. Ayat tersebut menjelaskan tentang dua nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Masih ingat Bapak Ibu? Nikmat yang pertama apa? Yang pertama apa? Al-ghamam, awan. Allah datangkan awan kepada mereka sehingga mereka tidak terkena panasnya matahari saat mereka berada di padang Sahara selama 40 tahun. Kemudian yang kedua, Allah turunkan nikmat dari langit, yaitu al-manna dan salwa. Nikmat yang sangat dibutuhkan mereka ketika mereka berada di tengah-tengah padang pasir. Saat itu mereka Bani Israel berada di tengah-tengah padang pasir selama 40 tahun. Mereka tersesat dikarenakan mereka tidak mau melakukan perintah Allah.
yaitu jihad melawan kaum yang zalim, kaum yang durhaka yang ada di mana? Di negeri Palestina. Maka Allah hukum mereka, Allah buat mereka tersesat, Allah buat mereka bingung di padang Tih namanya selama 40 tahun. Begitu Allah Subhanahu wa taala membenci dan murka kepada orang-orang yang tidak mau terlibat dalam jihad fi sabilillah. Kemudian setelah 40 tahun berlalu, mereka akhirnya bersedia untuk berjihad, berperang melawan kaum Amalik. Kaum Amalik itu kaum yang tinggal di negeri Palestina, kaum yang durhaka, kaum yang zalim. Mereka mau berjihad memerangi kaum Amalik bersama Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa mereka berjihad, berperang melawan kaum Amalik itu pada hari Jumat sore. Hari Jumat sore, Bapak Ibu. Ketika itu perjalanan matahari diperlambat oleh Allah sampai Bani Israel memenangkan peperangan. Karena tradisi dulu tidak boleh berperang ketika sudah masuk waktu malam. Jadi mau selesai tidak selesai peperangan itu tetap harus berhenti. Nah, sehingga perjalanan matahari itu ditahan oleh Allah sampai kemudian Bani Israel memenangkan peperangan. Setelah mereka memenangkan peperangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan Bani Israel untuk memasuki negeri Palestina. Ketika mereka masuk ke negeri Palestina, Allah perintahkan dua hal kepada mereka. Pertama, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk dalam keadaan apa? Sujud. Nanti kita bahas apa yang dimaksud sujud dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk dalam keadaan hittatun, mengucapkan kalimat hittatun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bani Israel itu tidak melakukan perintah Allah. Mereka seharusnya masuk dalam keadaan sujud, tapi mereka masuk dalam keadaan membelakangi. Ya, seharusnya sujud menundukkan kepala, tapi mereka masuk dalam keadaan membelakangi. Yang kedua, seharusnya saat masuk mereka itu mengucapkan hittatun, ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu. Tapi kalimat itu dirubah oleh mereka menjadi hintatun. Apa artinya hintatun? Gandum. Jadi kalau hintatun itu permohonan ampun, kalau hintatun permohonan gandum. Maka Allah sebutkan di ayat 59, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Itulah hubungan ayat 58 dengan ayat 57. Sekarang kita masuk kepada tafsir perkata dalam ayat ini. Wa idh qulna, dan ingatlah serta ambillah pelajaran ketika kami berkata. Yang dimaksud kami dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Perkataan itu terjadi ketika mereka sudah memenangkan peperangan. Apa kata Allah? Udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini. Allah tidak sebut nama negerinya, Allah hanya sebut negeri ini. Bapak Ibu, seringkali dalam Quran ketika Allah menceritakan kisah, ya, Allah tidak menyebut tempat, Allah kadang juga tidak menyebut nama, Allah juga tidak menyebut waktu, kapan peristiwa itu terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut di mana peristiwa itu terjadi. Allah hanya menceritakan secara umum saja. Karena memang tujuan kisah dalam Quran itu bukan untuk dihafal namanya, siapa yang ada di dalam kisah itu,
kemudian di mana kisah itu terjadi, dan kapan kisah itu terjadi. Itu bukan tujuan utamanya, Bapak Ibu. Kalau ada orang hafal namanya, hafal tanggalnya, hafal di mana tempatnya, bagus. Tapi tidak cukup di situ. Ada yang lebih penting dari itu. Tujuan utama dari kisah adalah untuk diambil pelajaran. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama negeri. Allah hanya menyebut hadhil qaryah. Masuklah ke negeri ini. Karena Allah tidak menyebut nama negeri dalam ayat ini, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan negeri Mesir. Ini pendapat yang lemah, sebab mereka sudah keluar dari Mesir, ya toh? Dan ini sudah kita bahas di ayat 49 dan ayat 50. Adapun pendapat yang kuat, pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud negeri ini, ya, dalam ayat 58 ini, yang dimaksud adalah Palestina. Yang dimaksud adalah Palestina. Berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 21. Allah berfirman, "Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasah." Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian ke negeri al-muqaddasah, yang disucikan oleh Allah. Negeri, tanah yang disifati oleh Allah dengan al-muqaddasah itu hanya satu dalam Quran, yaitu negeri Palestina. Maka pendapat yang kuat mengatakan bahwa yang dimaksud negeri dalam ayat ini adalah negeri Palestina. Kemudian perhatikan jemaah rahimakumullah, ketika Allah menunjuk negeri Palestina, Allah tunjuk dengan kata yang jauh atau Allah tunjuk dengan kata yang dekat? Perhatikan ayatnya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryah, ke negeri ini. Kalau diterjemahkan apa? Ini apa itu? Ini. Artinya Allah menunjuk negeri tersebut dengan isyarat yang dekat. Hadhihi. Allah tidak berfirman masuklah ke negeri itu. Kalau ada sesuatu yang ditunjuk oleh Allah dengan kata ini, menunjukkan sesuatu itu dekat. Ngoten. Ketika Allah menunjuk negeri Palestina dengan kalimat ini, hadhihi ini, kata ulama, hal ini menunjukkan begitu dekat Allah dengan Palestina. Yang dimaksud dekat di sini adalah bukan dekat jarak, bukan dekat fisik, tapi yang dimaksud adalah dekat rahmatnya, dekat ampunannya, dan dekat keberkahannya. Jadi Allah mendekatkan rahmatnya, Allah mendekatkan ampunannya, dan Allah mendekatkan keberkahannya kepada negeri Palestina. Maka siapapun yang beribadah di negeri itu, Bapak Ibu, khususnya di Masjidil Aqsa, dia akan mudah tersambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah tersambung dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Palestina itu ada Al-Masjidil Aqsa, masjid yang sangat mulia dalam Islam. Dikatakan bahwa Masjidil Aqsa itu masjid nomor 2 setelah Masjidil Haram. Dikatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, pernah ada sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal?" Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada di muka bumi? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Tsumma ayya Rasulullah?" Lalu masjid apa ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, Al-Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Kam kana bainahuma ya Rasulullah?"
Berapa jarak antara keduanya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, arba'un, 40 tahun. Jadi jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Maka jemaah rahimakumullah, wajar jika Masjidil Aqsa itu termasuk masjid yang sangat mulia. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, la tushaddur rihal, kalian tidak boleh bersusah payah dalam melakukan perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin safar, Allah melarang apabila kita safar itu dalam keadaan bersusah payah. Ngoten, sampai pinjem-pinjem ke tetangga, ngoten. Allah melarang seperti itu. Kata Rasulullah, jangan kalian bersusah payah dalam melakukan perjalanan kecuali tujuannya kepada 3. Yang pertama, Al-Masjidil Haram, kepada Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Kalian bersusah payah melakukan safar tujuan kepada salah satu 3 masjid ini, kata Rasulullah, maka itu perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga dikatakan dalam hadis Bapak Ibu, salat di Masjid Nabawi itu 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi, ya, kecuali Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Nabi bersabda, 1 kali salat di Masjid Nabawi itu sama dengan 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Nah, tinggal dihitung aja. Kalau 1 kali salat di Masjid Nabawi sama dengan 4 kali salat di Masjidil Aqsa, berarti 1 kali salat di Masjidil Aqsa sama dengan berapa kali salat di luar Masjidil Aqsa? Berapa? 4.000. Baik, dihitung sendiri ya. Maka kemuliaan Masjidil Aqsa dan kemuliaan negeri Palestina itu tergambar dari ketika Allah menunjuk negeri tersebut dengan kata ini. Sebagaimana firman-Nya, masuklah kalian ke negeri ini. Menunjukkan bahwa Allah mendekatkan rahmat-Nya, Allah mendekatkan ampunan-Nya, dan Allah mendekatkan keberkahan-Nya. Kemudian Allah berfirman, fakulu minha, makanlah minha dari hasil buminya, haitsu syi'tum ragadan, semau kalian, kata Allah. Makan semau kalian, kata Allah, dari hasil buminya. Kenapa Allah menggunakan kalimat makan? Bukan Allah tidak mengatakan tinggallah kalian di situ, menetaplah di situ. Tapi Allah menggunakan kalimat makan. Kata Allah, makanlah semau kalian. Pertama, Bani Israel ketika ada di padang padang Sahara selama 40 tahun, menu mereka itu hanya 2. Masih ingat? Manna dan salwa. Sehingga mereka kangen makanan yang lain. Nah, maka pada saat mereka masuk ke negeri Palestina, Allah bilang, fakulu minha, makanlah sesuka kalian. Yang kedua, kata ulama, Allah menggunakan kata makan menunjukkan bahwa yang ada di pikiran mereka itu tujuannya memang makan. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau di dalam pikiran kita ini makan, sikit-sikit makan dan seterusnya. Itu adalah karakter dari Bani Israel. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Makan semau kalian, makan sebanyak kalian. Ini menunjukkan bahwa negeri Palestina itu negeri yang subur. Makanya Allah berfirman, makan semau kalian, makan sebanyak apa yang kalian inginkan. Negeri yang subur, wajar subur karena negeri itu diberkahi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa itu masjid yang kami berkahi di sekelilingnya, di sekitarnya.
Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wadkhulul baba sujjada." Masuklah melalui pintu. Nah, Allah juga tidak menyebutkan dalam ayat ini Bapak Ibu, pintu mana yang dimaksud. Nah, sehingga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pintu gerbang masuknya ke Palestina, pintu gerbangnya yang ingin masuk ke Palestina. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan pintu dari Baitul Maqdis. Nah, pintu itu diberi nama Hittah di kata selanjutnya, sujadau wa qulu Hittah. Pintu Kubah, tempat ibadahnya Nabi Musa dan Bani Israel. Baik. Tapi dalam tafsir disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat itu adalah pintu Baitul Maqdis. Ya, yang paling kuat itu adalah pendapat yang mengatakan pintu Baitul Maqdis. Kata Allah, masuklah ke Baitul Maqdis melalui pintunya, sujadan dalam keadaan sujud. Nah, sujud yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti sujud orang sholat Bapak Ibu, tapi sujud seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Bagaimana sujudnya? Menundukkan kepala gini, hampir sama seperti orang ruku, tapi tidak sempurna. Jadi kata Allah, masuklah kalian melalui pintu tersebut sujadan dalam keadaan menundukkan kepala sebagai bentuk hormat kepada Baitul Maqdis. Ya, maka Allah perintahkan masuk dalam keadaan menundukkan kepala. Termasuk juga banyak sekarang bangunan-bangunan di mana kita masuk itu terpaksa menundukkan kepala, ya. Nah, hal semacam ini sudah dari dulu ada Bapak Ibu. Termasuk juga Fir'aun itu. Jadi cerdasnya Fir'aun itu, dia bangun piramida, ya. Terus pintu masuknya itu rendah sehingga orang masuk itu harus tunduk, ya. Kalau orang yang paham, dia tidak akan nunduk. Walaupun nunduk, dia masuk tapi membelakangi. Ngoten. Maka jenengan yang ziarah ke Mesir, mau datang ke piramidanya, ke Firaun itu, ya sudah masuk tapi membelakangi. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Wa qulu, dan ucapkanlah hittatun. Hittatun ini dikatakan oleh ulama istighfarnya Bani Israel. Kalau istighfarnya kita adalah astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah. Adapun istighfarnya Bani Israel itu hittatun. Apa artinya hittatun tadi? Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hittatun ini berasal dari kata hatta. Hatta artinya uhtub anna dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Jadi saat mereka masuk melalui pintu tersebut, mereka diperintahkan oleh Allah pertama masuk dalam keadaan menundukkan kepala, yang kedua masuk dalam keadaan mengucapkan hittatun. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Naghfir lakum khatayakum. Kalau kalian melakukan dua hal itu, kata Allah, kami akan ampunkan dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami tambah kebaikan atas orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Ihsan itu ada dua pengertian. Pertama dari aspek sosial, yang kedua dari aspek ibadah. Kalau dari aspek ibadah Bapak Ibu, ihsan itu adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ingat, seakan-akan melihat Allah. Ini tentu bukan ibadahnya kita. Ini ibadahnya para nabi dan para rasul. Nabi itu kalau sholat, kadang beliau tersenyum, kadang beliau menangis. Karena apa? Saat sholat beliau melihat neraka, saat sholat beliau melihat surga. Dikatakan dalam hadis Al-Bukhari. Ngoten. Beda dengan kita. Kalau kita sholat bukan lihat neraka. Itu ibadahnya para nabi dan para rasul.
Kemudian kalau kita tidak bisa ke tingkatan itu, kata Rasulullah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apabila kita tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, maka beribadahlah seakan-akan dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Seperti ibadahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib sebelum beribadah, sebelum melaksanakan sholat, beliau itu gemeter, Bapak Ibu, dan keringetan. Gemeter ditambah keringetan. Ditanya oleh sahabat lain, wahai Ali, ada apa dengan engkau? Kata sahabat Ali, tidakkah anda mengetahui bahwa saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi sebelum sholat itu sudah khusyuk. Jemaah rahimakumullah. Pernah enggak Bapak Ibu sebelum sholat itu gemeter dan keringatan? Pernah? Gemeter pernah karena lapar, atau keringatan karena habis main badminton. Itulah yang disebut dengan ihsan dari aspek ibadah. Kemudian yang kedua, dari aspek sosial, ihsan itu adalah membalas dengan kebaikan kepada orang yang jahat terhadap kita. Jadi membalas kebaikan orang yang jahat kepada kita. Ada orang mengejek kita tapi kita balas dengan kata-kata baik, bahkan kita memaafkan dia, itu namanya ihsan. Ada orang punya hutang lalu kita ikhlaskan, itu namanya ihsan. Atau membalas lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita membalas dengan kebaikan yang sama, itu bukan ihsan Bapak Ibu, itu namanya balas budi. Ngaten. Tapi yang dimaksud ihsan itu adalah membalas lebih baik. Ada teman kita berkata assalamualaikum, lalu kita jawab dengan 3, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itulah yang disebut dengan ihsan. Karena ketika dia mendoakan 1 untuk kita, kita balas 3. Itu ihsan. Maka makna ihsan itu ada 2, ada aspek ibadah, ada aspek sosial. Kata Allah, wasanazidul muhsinin. Kami akan tambahkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Maka orang-orang zalim di antara mereka, jadi di antara Bani Israel itu, mereka yang zalim mengganti perintah Allah dengan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Yang pertama, mereka diperintahkan masuk dalam keadaan menundukkan kepala. Tapi ternyata orang-orang zalim di antara mereka itu Bapak Ibu masuk dalam keadaan membelakangi, ya, dan sambil sambil mendongakkan kepalanya begini. Sudahlah membelakangi, kemudian mendongakkan kepalanya. Kemudian yang kedua, ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat hittatun, ya Allah ampuni kami, ternyata mereka rubah dengan kalimat apa? Hintatun, ada nunnya. Hintatun. Artinya apa tadi? Minta gandum. Karena mereka selama di padang tih itu mereka apa? Mereka hanya makan 2 menu saja, manna dan salwa. Manna dan salwa. Sehingga ketika mereka masuk ke negeri Palestina, harusnya mereka itu hittatun, minta ampun ya Allah. Tapi mereka mengucapkan hintatun, dipelintir oleh mereka. Ya Allah minta gandum. Ngoten. Ini pelajaran jemaah rahimakumullah. Jangan kita fokus kepada Bani Israilnya. Coba kita evaluasi kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita sibuk minta dunia kepada Allah, sampai kita lupa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita lupa untuk minta ampun kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita minta urusan dunia kepada Allah, minta dulu urusan akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami iman yang kuat. Ya Allah, bantu kami untuk selalu ingat kepadamu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Baru setelah itu minta urusan dunia, agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel.
Karena mereka merubah perintah Allah, fa anzalna 'alal ladzina zalamu, kami turunkan kepada mereka rijazan minas sama, azab dari langit. Apa azabnya? Dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, azabnya adalah at-ta'un. Allah turunkan kepada mereka penyakit ta'un, penyakit yang sangat cepat penularannya dan sangat cepat membuat orang itu mati. Itu ta'un. Kalau corona ini masih belum ta'un, Bapak Ibu. Nah, ta'un itu sakitnya pagi, matinya sore. Itu namanya ta'un. Kalau corona ini kan ada orang yang sakit tapi sembuh, ya kan? Nah, walaupun ada yang sakit kena corona tapi tidak murni meninggal karena tersebut. Pasti punya penyakit yang lain. Allah turunkan penyakit ta'un kepada mereka bima kanu yafsukun, sebab mereka telah berbuat fasik. Nah, sekarang kita ambil pelajarannya jemaah rahimakumullah. Yang pertama, Allah tidak akan mewariskan bumi yang suci kecuali kepada orang-orang saleh. Perhatikan ini, Allah tidak akan mewariskan bumi atau negeri yang suci kecuali kepada orang-orang yang saleh. Sebelum Bani Israel masuk ke negeri Palestina, ada kaum Amalik. Mereka durhaka, zalim. Maka Allah perintahkan Bani Israel untuk memerangi mereka, untuk mengusir mereka dari negeri itu. Karena memang apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewarisi negeri yang suci kepada orang-orang yang zalim. Ketika Bani Israel tinggal di Palestina, ternyata mereka durhaka kepada Allah. Ternyata mereka zalim. Apa yang terjadi? Allah keluarkan mereka dari Palestina. Sampai kapanpun Bapak Ibu, selama Bani Israel itu masih durhaka kepada Allah, mereka tidak akan dapat Palestina. Tidak akan dapat. Karena Allah berfirman, annal ardah yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya negeri yang suci itu Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Kemudian pelajaran yang kedua, apabila kita mendapatkan suatu kemenangan, selain kita mengucapkan alhamdulillah, kita juga harus memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana Bani Israel, ketika mereka menang melawan kaum Amalik, maka Allah perintahkan mereka masuk ke negeri Palestina dalam keadaan mengucapkan kalimat hittatun, minta ampun kepada Allah. Kenapa ketika kita mendapatkan kesuksesan, kemenangan, kita disunnahkan untuk mengucapkan istighfar? Karena khawatir kemenangan yang kita dapatkan itu ada unsur kezaliman, ada unsur tidak baik yang tidak kita ketahui. Maka kita minta ampun kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah juga kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah, yakni Fathu Mekah, maka Allah perintahkan kepada Nabi dan kepada para sahabat untuk istighfar. Coba jenengan baca surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka saat itu manusia masuk Islam berbondong-bondong. Lalu setelah itu Allah bilang apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, bisnis lancar dan seterusnya, selain mengucapkan hamdalah, kita juga dianjurkan mengucapkan istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, hamba mohon ampun jika dalam kesuksesan ini ada unsur-unsur tidak baik yang hamba tidak sadari. Kemudian yang ketiga, jangan menjalankan syariat sekehendak hawa nafsu, tapi harus jalankan syariat itu sesuai tuntunan. Jangan sampai kita seperti Bani Israel. Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampun, ternyata mereka ganti dengan minta gandum. Jangan sampai kita menjalankan syariat ini sesuai hawa nafsu. Allah berfirman,
walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka langit dan bumi ini akan hancur. Jadi tundukkan hawa nafsu ketika kita berhadapan dengan dalil. Tundukkan hawa nafsu ketika kita berhadapan dengan syariat. Kemudian pelajaran yang keempat, jangan berbuat hal yang bertolak belakang dengan syariat. Jangan sampai, agar kita tidak seperti Bani Israel. Bani Israel ketika disuruh masuk dalam keadaan menundukkan kepala, ternyata mereka masuk dalam keadaan membelakangi, lalu kepalanya mendongak. Apa pelajarannya jemaah rahimakumullah? Kalau kita diperintah oleh Nabi untuk masuk masjid mendahulukan kaki kanan, jangan sampai kita mendahulukan kaki kiri. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, jangan sampai kita mendahulukan kaki kanan. Ngoten. Ini pelajaran, kisah ini diceritakan oleh Allah sebagai pelajaran untuk kita. Jangan sampai membelakangi atau menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima adalah termasuk dalam kategori zalim, yaitu orang yang melakukan perubahan dalam agama. Sebagaimana Bani Israel merubah Hittotun menjadi Hintotun, maka Allah katakan mereka fabaddalal ladzina zalamu. Mereka itu orang-orang zalim. Jadi zalim itu tidak hanya kita menyakiti orang, tidak hanya ketika kita mengambil hak orang, boten Bapak Ibu. Termasuk juga perbuatan zalim kata Allah ketika ada seseorang yang melakukan perubahan atau bid'ah dalam urusan agama. Jangan sampai kita merubah syariat Allah. Contohnya salam, ya, jangan sampai salam itu dirubah-rubah. Ngoten. Assalamualaikum dirubah mikum. Kemudian warahmatullah wabarakatuh dirubah WRWB. Jangan sampai. Atau assalamualaikum dirubah selamat pagi. Kemudian jemaah rahimakumullah, mereka melakukan perubahan itu diceritakan oleh Allah. Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa diceritakan oleh Allah bahwa mereka suka melakukan perubahan dalam syariat Allah. Itu juga terjadi pada Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Mereka mengganti nama Muhammad dalam kitab mereka dengan nama yang lain, karena mereka tidak mau Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Akhirnya mereka ganti dengan nama yang lain. Itu pelajaran yang kelima. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah termasuk perkara yang menyebabkan datangnya azab, datangnya bala dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu enggan untuk beristighfar. Sebagaimana Bani Israel, Allah perintahkan mereka untuk minta ampun, tapi ternyata mereka minta gandum. Maka termasuk salah satu sebab Allah menurunkan rijazan minas sama, azab dari langit. Allah turunkan, itu salah satu penyebabnya adalah karena banyak manusia yang tidak meminta ampun kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada Quran Bapak Ibu, ada 3 penghalang azab itu. Ada 3 penghalang bencana itu. Pertama, Nabi Muhammad. Kalau di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan azab kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka selama ada engkau di dalamnya. Dan yang ini kita tidak dapat, karena Nabi sudah meninggal kurang lebih 14 abad yang lalu. Kemudian yang kedua, termasuk hal yang bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka, Allah tidak akan mengazab mereka sampai mereka itu yastaghfirun, beristighfar kepada Allah. Apabila mereka beristighfar kepada Allah, maka salah satu penghalang dari wabah ini, salah satunya adalah istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang ketiga jemaah rahimakumullah, yang terakhir, penghalang azab itu adalah al-muslihun. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ahluha muslihun." Allah tidak akan menurunkan bencana apabila di dalam satu negeri, dalam satu daerah itu ada orang-orang muslih. Muslih beda dengan soleh. Kalau muslih, saleh itu orang yang baik untuk dirinya, itu namanya saleh. Salat malam, baca Quran, itu orang soleh. Sedangkan muslih itu Bapak Ibu, orang yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik, atau dalam bahasa Qur'annya amar ma'ruf nahi mungkar. Selama ada orang muslih yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah tidak akan turunkan azab. Ingat 3 perkara itu. Maka jemaah rahimakumullah, termasuk perkara yang menyebabkan turunnya bala atau azab itu adalah enggannya manusia untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.